Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bahwasanya segala pujian itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dan kita meminta pertolongan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari buruknya perbuatan-perbuatan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Zat yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian menciptakan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa, kemudian Allah kembang biarkan menjadi laki-laki dan perempuan yang begitu banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan jagalah tali silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengawasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang dia senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka kelak nantinya dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Pertama yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan ruh ke dalam jasad kita. Alhamdulillahilladzi radda alaina arwahana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan ruh itu kembali ke dalam jasad kita. Apa yang akan terjadi ketika ternyata ruh itu tidak pernah kembali lagi ke dalam jasad kita? Ternyata ruh itu kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ruh itu adalah urusannya Allah, bukan urusan makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa itu ruh? Qulir ruh min amri rabbi, katakanlah bahwasanya ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanyalah sedikit. Dan ternyata ruh itu kembali kepada kita sehingga kita bisa hidup kembali. Wa afana fi ajsadina, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan afiah, keselamatan, kesehatan di dalam tubuh kita. Kita melihat sekarang banyak saudara kita yang memang tertimpa penyakit, yang sekarang berada di rumah sakit, yang memang dia memiliki angan-angan, keinginan untuk bisa kembali datang ke masjid, untuk bisa sujud rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu semua tidak bisa mereka lakukan.
karena jasad mereka dalam keadaan sakit. Dan ini yang senantiasa dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhir masa." Ketika kalian berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Pagi hari kita maksimalkan, kita manfaatkan untuk menambah pundi-pundi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Dan kalau sudah berada di waktu sore, jangan kita menunggu nanti waktu pagi. Khudh min sihatika limardatika. Manfaatkanlah sehat kita ini sebelum nanti kita dikasih sakit sama Allah. Wa khudh hayatika limautika. Dan manfaatkanlah hidup ini sebelum nanti datang yang namanya kematian. Wa adina lana bidzikri. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita untuk zikir kepadanya. Sekarang kita ini bisa berada di masjid melaksanakan salat subuh, kemudian duduk di majelis ilmu, itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita. La yu'ta illa bi'idzni. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ditaati kecuali dengan izinnya. Wa lam yu'sa illa bi'ilmi. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala dimaksiati kecuali dengan ilmunya. Tuta'u fatashkur. Kalian bisa taat kepada perintahnya Allah, maka hendaklah banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak memuji Allah. Wa tuhsa wa taghfir. Dan ketika kita terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, istighfar, meminta ampun kepada Allah, kita akui dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, alladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu mereka yang melakukan fahisha. Fahisha ini dosa besar, dosa yang di dalamnya ada ancaman yang berat dari sisi Allah, seperti halnya zina, membunuh, memakan riba, ya, yang dia sihir, atau bahkan dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, au dzalamu anfusahum, atau dia itu menzalimi diri mereka sendiri. Zakarullah, langsung dia itu ingat kepada Allah. Ini diantara kesalahan kebanyakan diantara kita, takut kalau maksiat di hadapan makhluk. Kalau dilihat manusia kita malu, tapi kita tidak pernah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Mereka berusaha bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak pernah bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung ingat kepada Allah. Ini orang beriman. Ciri orang ini kalau di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah. Zakarullah wastaghfaru lidunubihim. Mereka itu langsung istighfar atas dosa yang telah mereka lakukan. Wa ma yaghfirud dunuba illallah. Ingat, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Ya, tidak ada yang bisa memberikan ampunan kepada kita dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diberikan ampunan, berarti dosa itu ditutup sama Allah, tidak dibongkar di atas makhluknya, di hadapan makhluknya. Karena memang kita ini akan malu ketika ditelanjangi sama Allah. Yauma tublas sarair, ketika hari semua rahasia itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak terus-menerus di dalam melakukan dosa tersebut. Sudah, kapan kita berhenti? Kapan kita berhenti di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa hal antum muntahun? Ya, kapan kita mau berhenti kembali kepada jalannya Allah? Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka itu mengetahui. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang masalah keberkahan,
sering kita mendengar yang namanya berkah. Berkah itu artinya apa? Berkah itu artinya tumbuh, berkembang, dan langgeng. Dan yang bisa memberikan keberkahan ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak mengatakan berkah, maka itu bukan berkah. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan berkah, maka itu bukan berkah. Kita ingin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di dalam umur kita. Kita tahu sekarang kita umur berapa? Tahu. Kalau dahulu orang Arab itu mengatakan ketika bertanya tentang umurnya, ibnu kam, kamu ini anaknya berapa? Maksudnya anaknya berapa ini umur berapa? Anak ibnu arba'in. Saya umurnya itu sekitar 40. Lalu berapa sisa umur kita nantinya? Dan berapa ternyata dari umur kita sekarang yang telah kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa jumlah pahala yang telah kita dapatkan? Kemudian berapa sisa umur kita nantinya? Kemudian kita baru bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang umur kita di dunia ini sangat singkat sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, a'mar ummati baina 60 wa 70. Bahwasanya umurnya umatku itu antara 60 dan 70. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Dan sangat sedikit sekali yang lebih daripada 70. Kalau sudah umurnya sampai 40, maka ini sudah persiapan. Ya, umurnya sudah 40, maka ini persiapan sudah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Bagi orang yang sudah umurnya 40 tahun. Walamma balagha 40 sana. Ketika umurnya sudah mencapai 40 tahun, dia berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni, ya Allah limpahkanlah kepada aku, an ashkura ni'matak, agar aku senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah kau berikan. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, yang telah engkau anugerahkan kepada aku, wa 'ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardha, dan agar aku ini bisa melaksanakan amal saleh yang kau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, bahwasanya aku ini bertobat kepada Engkau dan aku termasuk orang-orang yang pasrah, patuh dan tunduk kepada perintah. Keberkahan di dalam umur, keberkahan di dalam kehidupan kita semuanya, keberkahan di dalam keluarga kita, keberkahan di dalam pekerjaan kita, dan juga keberkahan di dalam harta yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah memang itu semua sudah diberikan keberkahan oleh Allah? Apakah itu semua sudah diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena memang berkah ini ada syaratnya sehingga bisa diberikan keberkahan sama Allah. Kita melihat contohnya dahulu. Itu di sana ada negeri Saba. Ya, di dalam Al-Qur'an itu Allah memberikan permisalan yang sangat banyak. Daraballahu mathalan, Allah memberikan permisalan-permisalan di dalam Al-Quran. Apa fungsi permisalan tersebut? Agar kita lebih dekat untuk memahaminya. Kalau sudah memahaminya, kemudian kita bisa mengambil pelajaran. Oh, ternyata demikian. Ya, karena memang bahan ujian kita itu adalah Al-Quran. Kita ini sekarang dikasih ujian sama Allah. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan, dan dialah Allah yang telah menciptakan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk memberikan ujian kepada kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Sekarang kita masa ujian. Dan bahan ujian itu ada di dalam Al-Quran.
Ya, semua bahan ujian kita ada dalam Al-Quran. Jadi kapan kita mengkajinya? Kapan kita mempelajarinya? Sehingga kita bisa mengambil pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Dan negeri Sabah itu negeri yang berkah, negeri yang makmur, ya, negeri yang penuh dengan kenikmatan, udaranya bersih, ya, kemudian banyak sekali tumbuh-tumbuhan, orang-orangnya luar biasa. Bahkan disebutkan di dalam tafsir, ketika seseorang dia mau memetik buah yang ada di negeri Sabah, itu cukup dia meletakkan keranjangnya di atas kepala. Kemudian dia berjalan. Ternyata dilihat keranjangnya sudah penuh. Semua tumbuh-tumbuhan, semua buah-buahan. Bahkan di dalam rumah mereka itu, mereka membuka jendelanya, dibuka jendela ini, tinggal memetik buah tersebut. Sebagaimana Allah ceritakan tentang ashabul jannah, yaitu penghuni surga, qutufuha daniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Jadi kutufu adaniyah, jadi ngambilnya itu sangat dekat sekali, memetiknya itu sangat dekat. Makan dan minumlah sebagai balasan terhadap apa yang telah kalian lakukan ketika di dunia. Ternyata mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perkebunan yang penuh dengan buah-buahan itu dikirimkan banjir bandang yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada sebuah bendungan, ternyata bendungan itu jebol. Dan akhirnya perkebunan yang penuh dengan buah-buahan tersebut, yang penuh dengan nikmat, keberkahan, itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dahulunya tidak ada serangga, banyak lagi serangga, cacing, ya, tikus yang muncul di sana. Dan kemudian air yang begitu kotor, yang pahit. Itu apa sebabnya? Apa sebabnya? Mereka kufur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai kita ini menjadi hamba-hamba yang kufur. Enak menjadi hamba yang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan, innahu kana 'abdan syakura. Bahwasanya dialah Musa alaihi wassalam, dia termasuk hamba yang bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Fakafarat bi an'amillah, mereka kufur kepada nikmat Allah. Dan sekarang negeri Somalia, kita tahu negeri Somalia 70 tahun yang lalu. Ya, kalau sekarang nasallallahu alaihi wasallam 70 tahun yang lalu, dia merupakan negeri yang makmur, yang bahkan yang bisa mengekspor ternak-ternak mereka dan hasil bumi mereka ke beberapa penjuru dunia. Kaya raya Somalia. Disebutkan bahwasanya di antara raja mereka itu, ketika sudah memakan sedikit makanan mereka, mereka buang. Ya, buah-buahan mereka makan sedikit, mereka buang. Mereka memiliki makanan yang banyak, mereka makan sedikit, kemudian mereka buang. Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khawf. Maka Allah berikan kepada mereka itu pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan. Diganti sama Allah. Ini Allah yang telah memiliki dunia. Allah sudah memberikan peraturannya. Terkadang kita dikasih ujian sedikit kenikmatan sama Allah, lupa kalau kita bersyukur, akhirnya diganti azab sama Allah. Yang dahulunya keridhaan menjadi laknat. Ya, yang dahulunya rahmat menjadi azab. Karena apa? Tidak mau syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diganti sama Allah. Bagaimana mukminin rahimanahumullah. Syarat agar kita, negeri kita, agar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pemilihan sudah selesai. Terakhir kemarin kita sudah memilih. Dan kita berharap negeri kita ini dikasih negeri yang berkah sama Allah. Alhamdulillah Allah turunkan hujan. Kemarin di kota Madinah mereka sholat istisqa agar diberikan hujan oleh Allah. Kita tanpa minta sama Allah sudah dikasih hujan sama Allah. Dan hujan ini merupakan air yang berkah. Wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakah. Bahwasanya kami telah menurunkan dari atas langit itu air yang berkah.
Kalau sudah turun hujan itu Nabi Muhammad SAW melepas imamahnya dan Nabi mengatakan Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan manfaat. Dan selesai hujannya turun, Nabi mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Bahwasanya kami ini dikasih hujan sama Allah dengan karunia Allah dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan negeri yang berkah itu syaratnya dua. Kalau kita mau negeri kita ini terus di atas keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu." Apabila penduduk bumi ini dia mau beriman, syarat yang utama dan yang paling utama keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu letaknya di dalam hati kita. Iman itu letaknya di dalam hati kita. Ini namanya iman. Di antara makna iman, ya, agar kita tahu makna iman yang sebenarnya, agar kita mudah menghafalkannya. Iman itu dikatakan 5 nun, ya, 5 nun, belakangnya nun semua. Yang pertama para ulama mengatakan an-nutqu bil lisan. Iman itu diucapkan dengan lisan, bahwasanya aku beriman kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku beriman kepada Allah. Makanya di dalam zikir pagi petang dikatakan apa? Raditu billah bi rabbah wa bil islam bidina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bahwasanya aku ridha Allah itu sebagai Tuhanku, dan aku ridha bahwasanya Islam itu adalah agamaku, dan aku ridha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi. Diucapkan. Kemudian kedua, al-i'tiqadu bil janan, yaitu dia yakini dengan kuat di dalam hatinya, tidak ada keraguan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya. Tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan Muhammad adalah utusan dan juga hambanya Allah Subhanahu wa taala. Iman itu menguat dalam hati, ya, sehingga bercampur bersama jantung. Jadi jangan sampai iman itu keluar kecuali kita pun juga dalam keadaan meninggal. Tadi Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali keadaan muslim. Muslim apa? Dalam keadaan iman kita itu masih berada di dalam jantung kita, masih ada. Dan iman itu dihiasi, sebagaimana Allah mengatakan tentang imannya para sahabat Nabi Muhammad SAW, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghiasi iman itu di dalam hati kalian. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kalau iman itu sudah menghiasi hati kita, maka Allah akan menjadikan kita benci terhadap kekufuran, benci terhadap kemaksiatan, benci terhadap kefasikan. Kalau memang iman itu ada. Jadi kalau sudah iman itu ada, ujian apapun yang Allah berikan tidak terasa, justru terasa nikmat. Ya, orang itu kalau sudah punya iman, dikasih ujian apapun sama Allah, dia merasakan nikmat ujian tersebut, bukan merasakan adab. Sebaliknya, orang yang minim imannya atau bahkan mereka tidak memiliki iman, yang nantinya dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala, ujian yang ringan, itu seakan-akan azab yang besar. Sebagaimana Allah mengatakan, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Mereka menjadikan ujian manusia itu seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini ujian yang ringan. Kita melihat kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Bilal ini subhanallah, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita kalau melihat parasnya, kita tidak akan pernah memberikan apresiasi kepadanya. Wajah yang hitam, kemudian hidung yang pesek, rambut yang keriting, yang mungkin pakaian yang begitu saja. Tetapi terompanya sudah ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia seorang budak. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu bukan melihat kepada harta yang telah kita miliki. Dan Allah tidak melihat kepada paras yang telah kita punya.
Tetapi yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala adalah amalan kita dan hati kita. Itu yang dilihat sama Allah. Dia lihat bagaimana hatinya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal dipecut, ya diazab di tengah terik panas matahari di padang pasir. Kita kalau sudah keluar ya siang hari tanpa menggunakan kaki, tanpa menggunakan sepatu kita atau sandal kita, bisa kita keluar 5 menit saja. 5 menit saja kita keluar. Ya, sudah loncat-loncat. Ini di padang pasir yang panasnya saat itu lebih dari 60 derajat. Tanpa menggunakan pakaiannya, diletakkan di sana, bahkan batu yang besar diletakkan di atas punggungnya. Bila terus mengatakan ahadun ahad, sampai bingung orang-orang kafir Quraisy. Sudah demikian ahadun ahad, satu. Tuhanku satu Allah. Tidak bisa aku mau kufur kepada Allah, tidak bisa ahad. Apapun yang terjadi. Ya, datang kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala ditebus sama Abu Bakar. Dan kembalilah Bilal bin Rabah ini bersama para sahabatnya. Dan para sahabatnya ini pun heran. Apabila mereka pun di posisi Bilal, belum tentu mereka bisa bersabar. Kalau mereka di posisi Bilal, belum bisa tentu bisa bersabar. Tetapi mereka bertanya kepada Bilal, ya Bilal, kaifa sabart? Wahai Bilal, bagaimana engkau ini bisa bersabar? Apa resepnya? Wahai Bilal, kaifa sabart? Maka Bilal mengatakan, laqad mazaztu halawatal iman ma'a mararatil adab. Aku telah merasakan bagaimana manisnya iman, sehingga aku tidak merasakan bagaimana pedihnya azab. Bagaimana rasanya iman dalam hati Anda? Manis atau pahit? Kita yang paham. Ya, jadi memang ada ta'mul iman, rasanya iman itu ada, dan kita bisa merasakan. Dan iman itu manis, sangat manis. An-nutqu bil lisan wal i'tiqadu bil janan wal a'malu bil arkan. Iman itu diaplikasikan dengan anggota badan kita. Jangan mengaku beriman kalau malas beramal. Orang yang beriman itu semangat beramal. Ini benar jujur imannya. Makanya dengan adanya ujian itu Allah akan membuktikan orang ini jujur di dalam keimanannya atau orang ini cuma dusta, bohong dalam imanannya. Dan dengan ujian itu, dan kita harus buktikan keimanan kita ini dengan anggota badan kita dengan melaksanakan amal saleh. Fastabiqul khairat, bersegera di dalam melaksanakan amal saleh. Apa datang perintah Allah kita jalankan. Kalau ini larangan Allah kita berhenti. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul maka laksanakanlah, dan apa yang tidak datang dari Rasul yang dilarang sama Rasul fantahu, maka berhenti. Ini orang yang beriman. Wa yazid bi ta'atir rahman. Iman itu bisa bertambah dengan kita taat kepada Ar-Rahman, taat sama Allah. Sekarang kita duduk, alhamdulillah kita bangun, kita duduk sholat subuh berjamaah. Dan sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Bahwasanya bacaan di waktu subuh ini masyhud, disaksikan. Dan kemudian kita bisa belajar ilmu. Ini bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yazid bi ta'atir rahman wa yanqus bi ta'ati syaitan. Dan iman ini bisa berkurang, bahkan bisa drop dengan kita taat kepada perintahnya syaitan. Apakah syaitan pernah memerintahkan kepada kita kebaikan? Apakah pernah syaitan ini mengajak kita menuju keimanan? Tidak. Syaitan, inna syaitan ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu selalu memerintahkan kepada kalian, memberikan bisikan kepada kalian bil fahsya', yaitu perbuatan-perbuatan keji. Kita lihat sekarang di berita-berita bagaimana perbuatan keji yang terjadi. Dan itu akan terus bertambah. Yang kita sendiri dengan akal sehat kita tidak bisa kita terima. Ini syaitan hanya memberikan bisikan. Wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Dan perbuatan munkar sekarang yang begitu banyak dan tersebar. Dan ini bisa berkurang mengurangi iman. Ada takarannya iman ini tadi. Dan ketika seorang di sebuah negeri, ketika dia ingin berkah, maka yang pertama syaratnya iman sama Allah. Ajarkan keimanan. Dan itu kita mulai dari diri kita,
kita mulai dari keluarga kita mulai dari masyarakat kita, sedikit demi sedikit. Ya. Kemudian yang kedua, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Yang kedua, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini memiliki rasa takut sama Allah. Takwa ini memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, di antara makna takwa al-khaufu minal jalil, yaitu dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita di masjid ini bisa memiliki rasa takwa kepada Allah. Tapi kalau sudah keluar dalam keadaan kita sendiri dan ada kesempatan untuk maksiat kepada Allah, atau ada kesempatan untuk kita bermain riba, bermain judi online, atau melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintah Allah. Ketika kita mendengar azan, ya, tidak menjaga larangan-larangan Allah ketika kita di luar, apakah bisa dikatakan kita orang yang bertakwa? Muttaqi, karena memang yang masuk surga itu orang yang bertakwa. Karena memang yang diterima amalnya itu hanya orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Iya, na'am, beriman kepada Allah. Apakah dia termasuk orang yang takwa sama Allah? Memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara para ulama mengatakan di antara makna takwa an ta'mala bi ta'atillah, yaitu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, menjalankan perintah Allah. Ala nuri minallah, di atas cahaya Allah, yaitu di atas perintah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarju thawaballah, yang kau harapkan adalah pahala dari sisi Allah. Sekarang kita datang salat subuh, apa kita harapkan kepada siapa? Apakah kita mau riya? Apakah bisa dikatakan kita sebagai orang yang hadir senantiasa salat subuh, hadir di majelis ilmu? La, tarju thawaballah. Ana datang mengharapkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anta truka ma'siyatullah, dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah. Ala nuri minallah, di atas cahaya Allah, di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takhafu iqaballah, karena dia takut akan azabnya Allah. Ana bisa melakukan maksiat, tapi karena ana takut akan azabnya Allah. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin kabir. Dan ini ucapan para nabi ketika mereka berdakwah kepada kaumnya. Mereka mengatakan inni akhaf, bahwasanya aku takut in asaitu rabbi, ketika aku bermaksiat kepada Tuhanku. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin kabir. Kami akan ditimpa azab pada hari yang begitu besar. Takut akan azabnya Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan di dalam hati kita ini memiliki rasa apa? Rasa takut kepada Allah. Dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan Allah di dalam semua gerak-geriknya. Alam ya'lam bi anna Allah yara, di dalam mereka memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yara, melihat semuanya. Dan ini dua syarat yang harus kita jalankan dengan penuh kesabaran. Amanu wa taqwa, ketika mereka beriman dan bertakwa. Apa balasannya? La fatahna alaihim barakatin minas sama. Kami akan bukakan kepada mereka itu banyak sekali keberkahan dari atas langit. Dikucurkan keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah ini karim, baik Allah Subhanahu wa taala. Ya, diturunkan keberkahan sama Allah. Walakin kadzabu, tetapi mereka itu mendustakan, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan kepada kita? Masyaallah mukminin rahimakumullah. Ada beberapa amalan yang bisa kita amalkan agar Allah Subhanahu memberikan keberkahan di dalam umur kita, di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat kita, di dalam pekerjaan kita, dan di dalam harta-harta kita. Berkah tadi apa? Berkembang, ya, terjaga, dan juga langgeng, ya, dan juga langgeng. Yang pertama yaitu mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Kembali lagi syukur. Sering kita mendengar kata-kata takwa, kata-kata syukur.
Karena memang semua nikmat yang telah kita dapatkan itu berasal dari satu sumber. Mana sumbernya? Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang telah kita dapatkan sekarang ini semua sumbernya dari Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian dapatkan itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kecerdasan kita, bukan dari kekuatan kita, ya, bukan dari keahlian kita, dari Allah. Selesai sudah. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas kita bersyukur. Kalau sudah bersyukur, ditambah sama Allah. Ini berkah namanya. La in syakartum la azidannakum. Ketika kalian bersyukur, ditambah sama Allah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau kalian kufur, ketahuilah bahwasanya azabku ini azab yang sangat pedih. Syukur saja. Syukur itu apa sih Ustaz? Cobalah syukur itu yang pertama, atau ucapkan dengan lisan, alhamdulillah, terus keluar dari lisannya, dipuji kita, masya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan nikmat, dia mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena dengan nikmatnya segala kebaikan ini menjadi sempurna. Kembalilah kepada Allah. Kemudian kedua, yaitu dia yakin bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Dan yang ketiga, dia tunjukkan rasa syukurnya itu dengan semangat beribadah. Jangan kalau kita baru dikasih nikmat sedikit sama Allah dulu, masya Allah di soft pertama sudah mulai tambah kaya, sudah mulai mundur, ya, mulai tambah lagi rezekinya, tambah paling belakang, kemudian tambah lagi sudah nggak kelihatan di masjid. Nah, kemana ini? Ya, mulai besok sudah baru kelihatan lagi, nggak kelihatan lagi kecuali di hari Jumat. Jumat saja ada. Kemudian pada Jumat berikutnya sudah nggak ada. Sudah safar, kemana sudah? La ilaha illallah. Baru dikasih nikmat sedikit sama Allah. Sudah mulai apa? Sudah mulai meninggalkan yang telah memberikan nikmat. Coba kita berpikir, nikmat ini dari Allah. Kenapa kita tambah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Justru kita kalau sudah dikasih tambah nikmat sama Allah, tambah semangat lagi. Tambah mulai di soft pertama, tambah mulai dia membaca Al-Quran, tambah semangat dia thalabul ilmi, semangat dia puasa Senin Kamis, tambah dia tambahkan amalan-amalan sunnah. Ini orang yang bersyukur. Ya, ini orang yang bersyukur. Bukan orang yang bersyukur dia tambah jauh sama Allah Subhanahu wa taala, baru nanti dikasih azab sama Allah, baru dia melek. Sebagaimana Allah mengatakan, "Falamma nasu ma dzukiru bih." Ketika mereka itu sudah melupakan apa yang telah kami berikan peringatan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka Allah akan bukakan kepada mereka itu pintu-pintu dari segala sesuatu. Ya, hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka itu sudah di puncak kepuasannya, sudah di puncak kenikmatannya, akhadnahum baghtah, kami tarik secara tiba-tiba, fa idza hum mublisun, saat itu mereka sudah berputus asa. Dan contoh ini adalah contoh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu banyak mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, kata Allah. Bahwasanya karunia Allah kepada engkau wahai Muhammad karunia yang begitu besar. Lalu bagaimana tanggapan Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan karunia dari Allah? Maka Nabi itu qiyamul lail, salat malam. Dan ini diantara ciri orang itu saleh. Dia salat malam, ya. Ketika salat malam dikatakan oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni dosamu? Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang sudah diampuni sama Allah. Maka Nabi mengatakan apa? Afala akuna 'abdan syakur. Apakah tidak pantas bagi aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nabi. Ini Nabi Muhammad SAW. Nabi kita semua menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu kita membayar zakat. Jangan lupa di dalam harta kita itu ada hak orang yang harus kita berikan. Bukan semua milik kita. Makanya selalu Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah harta yang telah kami berikan rizki kepada kalian. Allah yang memberikan rizki, dan kembalikan kaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayar zakat. Jangan lupa, jangan pelit-pelit kita jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi umatnya Muhammad tidak boleh pelit. Jadi manusia dermawan. Yang pertama kita keluarkan zakat, dan ini sebuah bentuk kewajiban kepada Allah.
Kalau sudah zakat kita keluarkan dan masih ada rezeki yang lebih, coba kita infakkan, kita sedekahkan. Ya, kita melihat keluarga kita yang dekat, kemudian kita melihat saudara-saudara kita yang lainnya, kita berikan bantuan kepada mereka. Ya, subhanallah. Ana dapat cerita baru kemarin. Ada seorang ustadz di Surabaya sini ya, insya Allah untuk kenal semua ya. Ana melihat kehidupannya sangat-sangat sederhana. Ternyata ada teman ana datang dari Banyuwangi yang dia itu membangun masjid sekarang, masjid dan sekolah. Ya. Dan ketika dia men-share ini tadi, kebutuhan dana ini tadi, ternyata yang memberikan transferan ini adalah ustadz ini tadi, yang hidupnya sangat sederhana. Dia transfer 50 juta. Ya, transfer 50 juta. Ya, dan katakan saja dari hamba Allah, selesai. Tidak perlu tahu sudah. Katakan dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada keinginan sedekah keluar harta ini, dan itu bisa mendatangkan keberkahan. Dan sebaliknya orang yang dia itu pelit, kikir, tidak mau mengeluarkan sedekah, bahkan zakat pun tidak mau dia keluarkan. Allah mengatakan apa? Innal ladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Orang yang dia itu kerjaannya numpuk perak dan emas, dihitung di rumahnya. Innal ladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Yang dia tidak mau menginfakkan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Cobalah berikan kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ketika emas dan perak itu dileburkan di dalam neraka jahanam. Ya, ketika sudah dicairkan, dileburkan, fatuqwa biha jibauhum wa junubuhum wa dhuruhum. Kemudian diambilkan setrika, ya, dan ditempelkan di atas emas dan perak yang sudah dicairkan itu, dan diletakkan di dalam, ya, punggung mereka, dada mereka, dan juga jidat mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum. Ini atas balasan yang dahulu kalian tumpuk-tumpuk harta ini dan tidak kalian keluarkan. Ya, haknya, keluarkan haknya. Selesai. Karena zakat ini untuk apa? Itu tahhira, untuk membersihkan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan jiwa mereka dan mensucikan harta mereka. Suci, harta kita bersih, berkah kalau sudah demikian. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu kita mencari rezeki dengan hati yang qanaah. Jangan ambisi, jangan terlalu ambisi dengan dunia. Dia terus berpikir, bagaimana kalau anak tidak mendapatkan ini demikian? Qanaah, selalu merasa puas. Apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak dapat sekian, alhamdulillah. Bukan ketika dia mendapatkan sekian pasarnya sepi, sepi. Tidak, katakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas semua keadaan. Dan keadaan anak alhamdulillah. Ini ucapan yang beriman. Ketika dia sakit, dia mengucapkan alhamdulillah. Ketika dia sehat, mengucapkan alhamdulillah. Ketika dia kaya raya, alhamdulillah. Ketika dia jatuh miskin, alhamdulillah. Selesai. Karena Allah yang memberikan nikmat semuanya. Dan kita harus apa? Qanaah, merasa puas terhadap apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tetangga anak, subhanallah, rizkinya luas luar biasa. Anak hanya sekian, alhamdulillah. Ya, tidak perlu kita melihat rumput tetangga. Rumput tetangga ini selalu apa? Lebih hijau. Udah, qasamahullah. Allah yang telah membagi. Bagaimana mungkin kita bisa marah terhadap pembagiannya Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innallaha tabaraka wa ta'ala yabtali 'abdahu bima a'ta. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menguji hambanya terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Faman radiya bima qassamahu Allah lahu baraka lahu fima wasa'ahu Allah. Ketika dia ridha, dia qanaah, puas terhadap apa yang telah dibagikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan terhadap rizkinya dan Allah akan tambah luaskan rizkinya nantinya. Wa man lam yarda lam yubarik lahu wa lam yazid ala ma kutiba lahu. Dan barang siapa yang dia tidak ridha terhadap pembagiannya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memberikan keberkahan terhadap rizkinya dan dia tidak mendapatkan kecuali apa yang sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ini bagian. Ya, jadi qanaah.
Dan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qad aflaha man aslam, katanya. Maka beruntunglah orang itu ketika dia itu Islam. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberikan rezeki dengan cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima a'ta, dan dia merasa puas terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti hanya sifatnya orang munafik. Tahu sifatnya orang munafik itu apa? Wa in uqtu minha radu, ketika dia diberikan dengan rezeki yang banyak baru dia ridha. Wa in lam yu'tu idza yaskhatun, ketika tidak diberikan dia marah-marah. Ya, ini sifatnya orang munafik. Kemudian anak tutup yang terakhir ya. Yang terakhir yaitu dengan bertaubat dari segala perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita ini banyak dosa, kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan taubatnya kepada kita, memberikan ampunannya kepada kita. Sehingga pada zamannya Nabi Hud alaihissalatu wassalam, zamannya Nabi Hud ini kering kerontang, nggak ada hujan yang turun. Ya, kemarau panjang, dan juga di antara wanita mereka itu mandul, dah ada yang telah memiliki anak. Sehingga Nabi Hud alaihissalatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, coba kalian itu istighfar kalian kepada Allah. Ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, istighfar sama taubat kita ini nggak perlu orang itu tahu. Ya, istighfar sama Allah, bertaubat sama Allah. Kalau bisa di keheningan malam. Wahai kaumku, istighfar kepada Allah dan taubatlah kepada Allah. Yursilis samaa 'alaikum midrar, maka Allah akan mengirimkan kepada kalian air hujan yang begitu deras. Yursilis samaa 'alaikum midrar wa yazidtum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Allah akan menambahkan kekuatan terhadap kekuatan yang sudah kalian miliki, dan janganlah kalian berpaling dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Hud alaihi wasallam. Ya, jangan lupa kita untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada tambahan yang lain, yaitu dengan kita banyak menyambung tali silaturahim. Kemudian kita juga bangun di pagi hari, bekerja di pagi hari, karena memang keberkahan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di waktu pagi. Dan juga mencari rezeki dari cara yang halal. Ya, kalau memang nggak mampu, sabar dulu. Ya, jangan kita paksakan terus untuk mencari cara yang haram untuk mengkayakan diri kita sendiri. Cari cara yang halal agar kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah mukminin rahimakumullah. Itu yang bisa kita sampaikan pada kajian pagi hari ini. Masya Allah, sudah ada yang ngantuk ya. Mungkin ada pertanyaan? Atau cukup? Anda nggak tahu takmir ini gimana? Biasanya cukup atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, fadhal. Nah, fadhal. Kanan dulu. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian itu termasuk orang-orang yang beruntung. Dan beruntung ini kita nggak tahu di mana letak keberuntungan ini, kita tidak mengetahui. Yang penting Allah mengatakan kalian akan beruntung dengan apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ciri kalau memang taubat itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Ciri orang itu kalau taubatnya diterima sama Allah, yaitu dia tidak lagi melakukan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Ya. Sebagaimana tadi Allah mengatakan walam yusirru ala ma fa'alu. Dia tidak terus-menerus di dalam melakukan dosa tersebut sedangkan dia mengetahuinya. Dan ini dikatakan sebagai taubatan nasuha. Ya. Dan taubat ini ada dua, Pak. Ada taubatnya orang yang taat dan ada taubatnya orang yang maksiat. Kalau taubatnya orang yang taat, sebagaimana para ulama mengatakan, al-istighfaru ba'da ta'ah atau at-taubatu ba'da ta'ah yadullu ala qubuli ta'ah.
Orang yang bertobat setelah melakukan ketaatan ini menunjukkan bahwasanya amalannya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Yaitu ketika pada zamannya Nabi Muhammad SAW ketika perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang terakhir sudah ya. Ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW ini sudah berada di atas kenikmatan. Ya, sudah di atas kenikmatan sudah. Tiba-tiba turun perintah jihad di jalan Allah, dan jarak dari Madinah ke Tabuk ini jauh, dan banyak sekali di antara mereka itu yang alasan, ya, yang alasan banyak. Kemudian ketika mereka sudah pulang dari Tabuk, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar wal ladzina tab'u fi sa'atil usra. Bahwasanya Allah telah menerima taubatnya. Menerima taubatnya siapa? Nabi, muhajirin, para sahabat muhajirin dan sahabat ansar, dan orang-orang yang mengikuti Nabi di masa-masa sulit. Ya, ini apa? Ini menunjukkan mereka itu apa? Bertaubat setelah apa? Setelah jihad. Mereka bukan maksiat, jihad, menegakkan kalimat Allah. Kemudian mereka pulang ini apa? Bertaubat. Bayangkan pulangnya ini mereka taubat sama Allah. Ini contoh memang masa ke masa. Ya, dan bersama Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada taubat orang yang apa? Orang yang maksiat. Ya, orang maksiat ini jangan lupa dia bertaubat kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang kalian telah melampaui batas dari diri kalian sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian itu berputus asa dari rahmatnya Allah. Terkadang orang itu kalau sudah asik dengan kemaksiatannya, dia merasakan sudah kayaknya nggak ada pintu taubat. Ya, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua dosa itu ampunan. Kemudian lanjutan akhirnya apa? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kemudian kembalilah kalian kepada Allah. Jadi orang yang bertobat itu apa? Kembali ke jalannya Allah. Kembali taat. Wa aslimu lah, dan dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bertawakal dia nanti sama Allah. Ya, semoga kita termasuk taubatnya orang-orang yang taat. Amin insyaallah. Nah, fadhil. Istighfar itu tidak harus diberikan orang yang bermaksiat, tapi juga diberikan ahli ibadah atau bertakwa. Dia tahu tentang itu, tapi tidak melaksanakan ibadah. Nah, masyaallah mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Ya, kami akan memberikan istidraj kepada mereka dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Wa umli lahum, dan kami akan membiarkan mereka terus. Inna kaidi matin. Ketahuilah bahwa saya janjiku ini, makarku ini adalah makar yang kuat. Ya. Jadi istidraj ini dikatakan oleh para ulama, yaitu mereka itu terus diberikan nikmat sama Allah, terus dikasih nikmat ini sama Allah. Subhanallah, cari rezeki ini gampang. Mau mendapatkan satu hari 1 miliar ini mudah. Ya, 1 miliar satu hari ini mudah, subhanallah. Kemudian dia pun di atas kesehatan, sudah rezekinya banyak, sehat, bugar, dan waktunya banyak kosongnya, kosong waktunya sudah. Apa yang dilakukan oleh orang demikian? Kemudian tidak dipandu dengan ilmu dan amal saleh. Bisa membayangkan kita sekarang ini saja, sehari kita mendapatkan 1 miliar. Oh ini sehari 1 miliar. Kemudian waktu kita kosong, nggak sibuk, posisi kita ini mudah. Apa yang harus lakukan? Mau datang majelis ilmu? Orang demikian, berat. Ini berat namanya. Sehingga Ustaz Abdurrahman At-Tamimi, beliau pernah mengatakan ketika di kelas, dia mengatakan al-ghina, ya, asy-syabab wal ghina wal farah, bahwasanya kekayaan, kemudian masa muda dan waktu luang, mafsadatun min ayyi mafsadatin, maka ini akan mendapatkan kerusakan di atas kerusakan. Dia bisa membuat kerusakan. Ya. Jadi dan istidraj ini dia terus dikasih nikmat sama Allah, tetapi tidak mau apa? Tidak mau kembali. Berbeda dengan orang yang dia itu taat ya. Kalau orang itu taat,
kemudian dia dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, ya ini berarti orang yang dia bersyukur. Karena memang tolak ukurnya itu apa? Keimanan dan ketaatan, selesai. Kalau dalam urusan hati kita tidak mengetahui. Ya, yang kita melihat dia itu iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi berkaitan masalah istidraj, Allah mengatakan di dalam surah Al-An'am, ya Allah firman, "Falamma nasu", ketika mereka itu melupakan. Ya, melupakan ini berarti pura-pura lupa juga. Dahulu dia ingat. Dahulu dia itu taat. Ya, kemudian ketika mendapatkan nikmat ini nasu, lupa mereka. Falamma nasu ma dzukira bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami akan membukakan semua pintu kepada mereka, pintu rezeki dari arah semua arah. Falamma idza farihu bima utu, ketika mereka itu sudah bangga terhadap apa yang telah diberikan. Pastikan orang ketika mendapatkan ini merasa, ya, dan ketika sudah di puncaknya akhadnahum baghtah, dicabut sama Allah secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, saat itu dia itu sudah mulai putus asa. Ya, ini berarti orang istidraj itu mereka berada di atas kenikmatan tetapi apa? Melakukan kemaksiatan. Ya. Di atas kenikmatan tetapi melakukan kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, masyaallah minin rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, agar kita senantiasa diberikan rezeki yang halal sama Allah, rezeki yang barokah, umur yang berkah, dan juga terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kafaratul majlis, subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.